Selamat pagi semuanya, bagaimana kabar kalian? Siap untuk belajar hari ini? Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya nggak sih kita melakukan ice breaking terlebih dahulu, agar kalian juga tetap bisa fokus pada materi yang Ibu sampaikan kali ini. Nah, sudah pada hafal kan? Karena sebelumnya kita juga sudah sering melakukannya. Jadi, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Maju satu langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Mundur 2 langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Nah, sekarang kita masuk pada materi pada pagi hari ini, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, seperti biasa, saya akan tetap menampilkan daftar isinya, yaitu ada pengertian teks laporan hasil observasi, yang kedua ada tujuan teks laporan hasil observasi, yang ketiga ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi, yang keempat ada struktur teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir ada langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama, pengertian. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Nah, teks laporan hasil observasi atau LHO adalah teks yang mengemukakan fakta-fakta yang sudah diperoleh melalui pengamatan. Nah, teks ini menyajikan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, karena sudah disusun berdasarkan fakta dan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk memerinci, mengklasifikasi, dan juga memberikan informasi faktual tentang objek yang sedang diamati. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada bersifat objektif. Maksud dari bersifat objektif ini adalah teks laporan hasil observasi tidak boleh dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi si penulis. Jadi, isi dari teks laporan hasil observasi itu ditulis apa yang ada, bukan apa yang penulis pikirkan dan rasakan. Yang kedua ada bersifat faktual. Jadi, isi dari teks laporan hasil observasi itu berdasarkan fakta yang benar adanya, dan informasi yang diberikan harus sesuai dengan pengamatan atau penelitian yang sudah dilakukan. Nah, yang ketiga ada bersifat universal, yang artinya bersifat menyeluruh atau mencakup semua kategori yang sama, bukan hanya tentang satu individu saja. Misal pohon mangga milik Bu Siti, itu kan masuk ke kategori individual karena ada pemiliknya. Yang benar itu, pohon mangga dapat tumbuh hingga ketinggian 10-40 meter dan berbuah manis. Sekarang kita masuk ke struktur teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama ada klasifikasi. Ini berisi tentang informasi umum tentang objek yang telah diamati, seperti pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan, seperti itu. Yang kedua ada deskripsi bagian. Ini berisi tentang gambaran, tampilan, ciri-ciri, bentuk, atau bahkan fenomena yang terjadi saat kita melakukan sebuah penelitian. Nah, yang terakhir ada kesimpulan atau penutup. Ini merupakan bagian akhir laporan yang berisi manfaat atau kesimpulan dari objek yang telah kita amati. Nah, yang terakhir, saya akan memberikan langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama dan yang paling penting, kalian harus menentukan objek yang akan diamati dan rumusan tujuan kalian melakukan observasi terhadap objek tersebut. Yang kedua dan yang ketiga, lakukan observasi atau pengamatan langsung dan amati objek secara cermat. Catat semua data yang relevan dengan tujuan observasi kalian. Nah, yang keempat, susun kerangka laporan berdasarkan struktur teks laporan hasil observasi dan gunakan kaidah kebahasaan yang tepat.
Dan yang terakhir, sunting atau lengkapi teks. Caranya dengan membaca kembali teks yang sudah kalian tulis untuk mengoreksi kesalahan kaidah kebahasaan. Kalian juga bisa loh menambahkan sebuah dokumentasi seperti gambar atau video jika itu diperlukan. Nah, sampai sini saja materi yang saya sampaikan. Semoga ilmu hari ini menjadi bekal kebaikan dan terima kasih atas semangatnya. Jangan lupa belajar lagi ya.